Shalom Bapak Mama, saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema yang akan kita renungkan pada pagi hari ini yaitu pendidikan untuk memperoleh hikmat. Sekali lagi, pendidikan untuk memperoleh hikmat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ribuan tahun yang lalu sebelumnya Raja Salomo memberikan wejangan betapa pentingnya pendidikan bagi umat Israel guna memperoleh hikmat. Meski ia raja, Bapak Mama, tetapi ia menempatkan diri sebagai seorang ayah dan memberi nasihat bagi bangsa Israel sebagai anak-anaknya tentang betapa pentingnya pendidikan untuk memperoleh hikmat. Bapak Mama, dalam kitab Amsal pasal 2 adalah bagian dari wejangan hikmat Salomo. Dan dari kitab Amsal pasal 2 ada 3 hal penting yang kita temukan dalam wejangan hikmat Salomo. Yaitu yang pertama, undangan atau nasihat untuk mengejar hikmat. Yang kedua adalah buah dari hikmat. Dan yang ketiga, akibat dari memperoleh hikmat. Bapak Mama, Raja Salomo mengakui bahwa tidak mudah untuk memperoleh hikmat. Walaupun kita tahu bahwa hikmat itu adalah anugerah yang Allah mengaruniakan kepada setiap orang. Tetapi untuk memperoleh hikmat, bagi Raja Salomo ada syarat, yaitu harus ada usaha serius dan tidak mengenal lelah, bahkan harus selalu bersemangat dan terbuka untuk dipimpin oleh hikmat dan menyimpan hikmat itu dalam hati. Hal yang berikut, orang perlu mendengar dengan penuh minat. Artinya bahwa punya kerinduan dan harus memasang telinga dan mendengarnya juga dengan hati. Tidak saja kita dengar dengan telinga dan selesai, tetapi kita harus menyimpannya dalam hati kita. Hati dalam pandangan orang Yahudi adalah pusat hidup intelektual dan juga moral. Maka belajar dengan mendengar dengan telinga dan merenungkan dalam hati tidak dapat dipisahkan. Kita tidak bisa hanya mengatakan bahwa saya mendengar saja. Tetapi ketika kita mendengar, setelah kita mendengar, kita harus menyimpannya dalam hati kita. Orang harus berupaya mencari seperti mencari harta yang terpendam. Karena itu Bapak Mama dibutuhkan kerinduan dan juga kemauan yang kuat yang dibuktikan dengan usaha yang tekun dan butuh pengorbanan. Karena itu hikmat yang didasarkan takut akan Tuhan adalah hikmat yang berharga bagi hidupnya. Bapak Mama, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Karena itu untuk memperoleh hikmat sekali lagi dibutuhkan kerinduan dan kemauan yang kuat dari pribadi kita lepas pribadi. Hal yang kedua, buah dari hikmat. Salomo berkeyakinan bahwa setiap orang yang dengan serius tidak mengenal lelah dengan telinga dan hati serta berkorban untuk dapat hikmat pasti memperoleh buah yang melimpah. Buah hikmat itu yang pertama adalah orang hidup takut Tuhan dan mengenal akan jalan Allah. Orang akan tahu diri apa arti hidup hormat kepada Allah. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Sekali lagi untuk memperoleh hikmat, kita harus serius. Memang butuh pengorbanan. Butuh pengorbanan dalam berbagai hal. Korban waktu untuk membaca firman. Korban waktu untuk menyediakan sedikit waktu. Memberi diri untuk diisi oleh kebenaran firman. Maka hal itu akan membuahkan hasil.
Buah hikmat itu Bapak Mama sekali lagi ketika kita berhikmat, maka dalam menjalani hidup ini kita akan hidup takut Tuhan. Dan juga kita akan mengenal Allah. Dan ketika kita berhikmat, kita akan tahu diri apa arti hidup hormat kepada Allah. Orang akan mendapat pengertian tentang jalan hidup yang baik. Seorang akan tahu apa itu kebenaran, keadilan, dan juga kejujuran. Hal yang berikut adalah akibat dari memperoleh hidup. Hidup akan bebas dari pengaruh orang-orang jahat. Ketika kita berhikmat Bapak Mama, maka kita akan berupaya untuk menjauhkan diri dari hal-hal jahat yang ada di sekitar kita. Takut Tuhan akan menguasai pertimbangan intelektual kita, emosional kita, dan juga moral kita. Ketika kita bilang kita takut Tuhan, maka tunjukkan itu lewat perilaku hidup kita setiap hari. Ketika kita bisa dalam berbagai hal, maka kita ketika berhikmat, kita akan mempertimbangkan segala sesuatu. Kita akan mampu memanage emosional kita dan juga perilaku hidup kita setiap hari, moral kita. Apa yang kita lakukan itu baik atau tidak. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, di mana kita berada di penutupan bulan pendidikan. Apa yang harus kita dapat dari kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama, Tuhan itu sumber hikmat. Siapa yang mau dapat hikmat harus mau berusaha dengan serius dan belajar dari kebenaran firman Tuhan, mendengar dan merenungkan kehendak Tuhan. Siapa yang memiliki hikmat Tuhan akan memiliki norma hidup sesuai dengan kehendak Allah. Hal yang berikut, rumah tangga harus jadi basis pendidikan utama seseorang untuk mendidik anak-anak supaya mendapat hikmat. Mencari hikmat melibatkan pikiran, hati, dan kebenaran. Karena itu bagi kita setiap rumah tangga dan juga sebagai orang tua, sekali lagi kita harus menjadikan pendidikan itu adalah basis utama untuk mendidik anak-anak kita supaya mencari hikmat. Di dalam mendidik anak-anak kita, Bapak Mama, kita harus punya kemampuan itu. Memang benar bahwa semua orang punya kemampuan untuk mendidik, untuk menasihati, untuk menegur anak-anak kita, anggota keluarga kita. Tetapi sadar atau tidak, hal-hal itu akan terjadi ketika ada soal dalam keluarga kita masing-masing. Sebelum ada persoalan dalam kehidupan setiap keluarga, didikan itu kita rasa belajar sendiri-sendiri. Tetapi ketika ada masalah, di situ baru kita mulai sadar, kita baru mulai ingat bahwa nasihat itu penting, menegur itu penting bagi anggota keluarga kita. Karena itu tanggung jawab kita saat ini, Bapak Mama, marilah kita belajar dari Amsal pada pagi hari ini. Tanggung jawab mendidik, menasihati itu adalah tanggung jawab para orang tua. Kita harus menyediakan waktu saat mana kita duduk bersama untuk menasihati anak-anak kita. Saat mana kita duduk bersama untuk membahas sebuah persoalan. Kadang hal itu mulai hilang atau terkikis dari kehidupan orang-orang percaya. Yang biasa terjadi seperti yang saya katakan tadi, kalau ada masalah baru kita mulai duduk panggil, mulai om. Tetapi ketika ada masalah yang terjadi itu adalah kemarahan. Tetapi ketika kita mengoreksi kembali kehidupan kita, kita yang salah. Karena untuk mendidik dan menasihati itu bukan ada soal. Tetapi sebelum ada soal, tanggung jawab kita dalam kehidupan keluarga adalah mendidik anak-anak kita. Dan juga harus mampu
didikan rohani anak-anak kita. Mau atau tidak kita harus mendidik mereka untuk bisa berdoa, itu hal kecil. Dan juga saling menghargai satu dan yang lain dalam kehidupan rumah tangga. Kalau itu kita sudah mulai dari hal kecil, Bapak Mama, maka ketika mereka keluar, pasti mereka akan menerapkan hal-hal yang baik itu bagi orang-orang yang mereka temui. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara yang saya kasihi, untuk melakukan itu dalam kehidupan kita, kita harus belajar mendengar dengan telinga dan hati, serta ada kemauan untuk berkorban guna mendapatkan hikmah. Supaya keluarga kita, baik anak-anak, suami, istri mendapatkan hikmah Bapak Mama, maka sekali lagi harus mau berkorban sekali lagi, berkorban waktu. Sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, dalam setiap kehidupan, apakah kita punya waktu untuk duduk bersama, ngomong firman bersama, kita saling melengkapi satu dengan yang lainnya atau tidak? Sekali lagi, waktu itu sudah mulai terkikis dalam kehidupan kita karena berbagai kesibukan, sehingga kita tidak peduli lagi dengan hal itu. Karena itu mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kita tidak saja melengkapi anak-anak kita dengan pendidikan formal, tapi juga tindakan mengajar, menasihati, mendisiplinkan anak dari berbagai pengajaran buruk dan juga mengembangkan potensi yang terdapat dalam diri anak. Orang tua harus sadar bahwa masa untuk mendidik anak-anak terbatas dan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya waktu yang ada. Karena pada akhirnya Bapak Mama, kita sebagai orang tua, kita akan mempertanggungjawabkan apa yang dipercayakan Allah bagi kita kepada Tuhan. Dan semua itu harus dilakukan dengan satu tujuan, yaitu hidup takut Tuhan. Marilah kita kembali dalam merenungkan kebenaran firman ini. Takut model apa yang harus kita buat dalam kehidupan kita dan kita wujudkan dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan beri bagi kita. Firman Tuhan